Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam Dr. KHZ Mutakin Purwakarta kepada Dr. Andes Haji Maman Rosama KMMM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi yang telah memberikan mengkaruniakan kepada kita berbagai nikmat yang tak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat dan salam agar tercurah pada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selaku umatnya mudah-mudahan bisa melaksanakan ajaran beliau secara turun-temurun dari anak kita, cucu kita, dan terus hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan atau mengikuti wisuda sarjana dan sarjana yang alhamdulillah dihadiri pula oleh Profesor Dr. Mulyana Rohimat Mulyana. Beliau adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Alhamdulillah ini kesempatan yang langka beliau berkenan hadir. Kemudian juga dari Kompetais dan ada rekan-rekan ini dari pendidikan dari lain Dewan Pendidikan, kemudian dari MUI dan lain-lain. Ada juga tadi undangan yang mewakili Pak Dandim, Pak Kapolres. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan rasa syukur kita karena telah terlaksananya wisuda ini dihadiri oleh pembina Yayasan Profesor Dr. Sanusi WSMPD, juga para pembina lainnya, kemudian organ yayasan, rekan-rekan pengurus serta senat. Alhamdulillah lengkap di sini telah memberikan tulisan yang ke-29 yaitu pasar sarjana yang ke-5. Alhamdulillah. Tentu yang ingin pertama saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ucapan selamat kepada saudara-saudara wisudawan Wisawati beserta keluarganya, karena waktu ini rasanya sudah begitu cepat berlalu ya. Ada yang 4 tahun atau lebih. Kalau lebih dari 4 tahun itu tandanya disayang oleh sekolah tinggi juga ini. Jadi agak segan melepasnya gitu. Tapi pada akhirnya ya selesai juga lah pada hari ini. Kebahagiaan ini tentu bukan hanya kebahagiaan para wisudawan Wisawati, tapi juga kebahagiaan dari keluarga, dari orang tua, ya, dari bapak, ibu, barangkali ada yang suami, ada yang istri juga, kakak, adik, turut bergembira pada saat ini. Waktu-waktu yang lalu banyak rintangan untuk baik dari sisi tugas yang menumpuk, stres gitu ya, sampai pada penyusunan skripsi itu dicoret lagi gitu. Ada dosen yang juga seperti saya yang nyoretin pakai tinta merah ya. Itu sebetulnya hanya mempertegas saja itu ya, supaya kelihatannya berwarna-warni.
Itu semua sudah berlalu dan pahit kecil ini telah berubah menjadi kebahagiaan. Saya sependapat tadi disampaikan bahwa ini bukan akhir dari proses kita dalam pembelajaran. Kalau Dr. Imam tadi menjelaskan artificial intelligence ya, kecerdasan buatan memang luar biasa ini. Kadang-kadang kita miris juga apa kita mau bergaul dengan robot nanti gitu ya. Ya pada akhirnya robot itu betapapun cerdas, kecerdasannya bisa jadi kalau hitungan bisa lebih cepat daripada manusia, tapi dia nggak punya rasa gitu ya, nggak punya perasaan. Sekarang bukan hanya robot-robot yang diciptakan, tapi ada produk-produk juga yang diciptakan yang dikonsumsi. Katanya ada telur buatan, ada lagi beras buatan. Bagaimana ini? Ya, saya percaya, saya yakin bahwa Allah telah menciptakan satu tatanan keseimbangan. Betapapun tingginya kecerdasan manusia, pada batas-batas tertentu yang melampaui ketentuan Allah itu ini akan berubah ya, berubah kembali kepada keseimbangan. Itu harapannya, harapan dan keyakinan seperti itu. Namun demikian, tantangan ke depan ini tidak makin mudah. Terlepas dari persoalan artificial intelligence, tetapi kalau kita mengamati, mengikuti pemberitaan melalui media sosial, ada hal yang membuat saya khususnya miris. Ya, dengan globalisasi semua orang bisa masuk ke negara mana saja, tetapi yang banyak masuk ke negara kita ya. Jadi kalau kita pergi ke luar negeri, perginya itu pada umumnya jadi TKW atau TKI, tetapi dari luar negeri datang ke kita ini menjadi expert, menjadi tenaga ahli atau menjadi investor. Nah, tetapi ada lagi dalam perkembangan terakhir, birokrasi pun masuk ke negara kita. Kekhawatiran saya apa? Kekhawatiran saya apabila capaian di bidang pendidikan dianggap cukup sampai tingkat ini, maka lama tahun kita akan tersisih. Karena mereka datang dengan keahlian, mereka datang dengan kecerdasan, ya, mereka datang dengan keterampilan. Apabila kita bertahan pada kondisi seperti ini, tidak mengadakan perubahan-perubahan, tidak melakukan improvement, peningkatan diri kita, kapasitas kita, kualitas kita, maka kita akan tersisih. Apakah itu mungkin saja sangat terjadi? Seperti bangsa Aborigin di Australia, atau bangsa Indian di Amerika, atau bangsa kita sendiri menjadi warga negara kelas 3, Bumi Putra, itu pernah terjadi. Ya. Nah, itu yang membuat ini. Kalau saya sih sudah pada di penghujung, rasa-rasanya sudah ada di penghujung perjalanan hidup ini. Tapi generasi yang akan datang yang harapannya masih panjang. Itu yang saya ingin pesankan kepada saudara-saudara sekalian, adik-adikku yang saya cintai, saya banggakan semuanya. Secara khusus saya ingin sampaikan, tadi saya sudah berbisik-bisik kepada Pak SS Ditjen Fendis. Saya laporkan secara formal, barangkali saya ingin sampaikan laporan ini, bahwa Yayasan Pendidikan Islam Dr. Kahiyat Mutakin ini Prof yang tertua di Purwakarta. Tahun 75 mulai didirikan sekolah tinggi
prodi tarbiyah di bawah Sekolah Tinggi Tarbiyah STT. Kemudian itu merupakan kelas jauh dari Unisba tahun 75. Modalnya hanya sebidang tanah yang diberikan oleh Jenderal Sati Darwis kepada Kiai Haji Dr. Kahiyat Mutakin 362 meter persegi. Alhamdulillah sekarang dari Sekolah Tinggi Tarbiyah itu tahun 95 tidak boleh ada kelas jauh. Tahun 91 larangannya. Tahun 95 baru kita mendirikan Yayasan Pendidikan Islam Dr. Kahiyat Mutakin. Dan di situ berkembang ada ahwal selain prodi tarbiyah atau prodi PAI, bertambah satu lagi prodi ahwal sasiyah AS atau pendidikan hukum keluarga Islam. Dan STT masjid ya selain tinggi mustaribah berubah menjadi STI. Tahun 2000 kami mendirikan lagi Sekolah Tinggi Teknologi dengan 2 program studi. Tahun 2001 mendirikan lagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dengan 2 program studi. Yang terbesar ini STI, sekarang sudah ada 6 prodi strata 1 dan 1 program studi strata 2 yang hari ini sudah. Kami terus berupaya melakukan pembangunan ya baik secara fisik maupun pengembangan kelembagaan. Dari sisi pengembangan kelembagaan, kami mendapat kesempatan untuk mengikuti program APPTS, akselerasi penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta. Program ini diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan kami berkesempatan pada tahun 2022 untuk mengikuti program itu. Yang memungkinkan untuk digabungkan adalah Sekolah Tinggi Teknologi dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dengan syarat harus ada penambahan 1 program studi di bidang teknik. Adapun untuk Sekolah Tinggi Agama Islam ini sekarang masih belum berkesempatan untuk bisa digabungkan karena Kementerian Agama sedang melaksanakan moratorium. Ke depan harapan kami, karena ini tadinya terlahir dari Unisba gitu, ke depannya ingin seperti Unisba juga. Ya artinya ada Fakultas Agama Islam, ada juga Fakultas non Agama Islam, ada Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan lain sebagainya. Dan kami diberi bonus begitu, kesempatan selain tadi kewajiban untuk mendirikan prodi teknik, ada juga diizinkan untuk mendirikan program studi ilmu hukum, dan itu telah diizinkan. Hanya tinggal 1 langkah lagi, dan ke depan pada Bapak yang mewakili Kopertais atau pada Pak Presiden ini mohon agar kami tadinya sekolah ada 3 sekolah tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Dr. Kahiyat Mutakin. Harapan kami ini menjadi utuh kembali dalam naungan universitas. Selain daripada itu, jadi banyak keinginan ini. Kami sedang membangun karena membangun gedung 3 lantai dengan ukuran 40 meter kali 60 meter, kurang lebih ada 48 ruang kelas baru. Sekarang yang sudah selesai baru sampai 2 lantai, Prof. Gitu. Barangkali ini ada dana gitu yang bisa dialirkan kepada baik melalui Kementerian Agama atau dari sumber lain. Itu saja barangkali yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pada tempatnya. Kami akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita simak bersama sambutan Dewan Pembina SAI Dr. KZ Mutakin kepada Profesor Dr. Haji Sanusi US MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Profesor rasanya sudah padu gitu. Nah, dekat dengan beliau dari sejak dulu, dari sejak kakaknya ya. Jadi kita bersama-sama di UPI, kemudian beliau menyusul ke UPI-nya, tapi statusnya kan waktu itu WIN lagi. Insya Allah pagi ini kita meningkatkan rasa syukur lantaran dari STAI sudah bisa melepaskan sekian ratus sarjana dan sekian puluh magister. Mudah-mudahan ini bagian dari SPAI memberikan sumbangsi kepada negara dan bangsa ini untuk menjadikan negara ini lebih baik dan lebih maju. Kalau tadi Pak Dr. Imam Tabroni berbicara perubahan, tolong jangan dikaitkan dengan koalisi perubahan. Saya khawatir ada intel di sini lantas salah tafsir gitu. Kalau salah tafsir nanti dianggapnya STI ini jadi kantong Demokrat, kantong Nasdem dan kantong PKS. Jangan. Tolong kalau seandainya ada intel di sini tolong dicatat itu. Saudara-saudara berbahagia. Dengan Anda sebagai alumni STAI, Anda itu merupakan garda terdepan untuk mencintai dan memperjuangkan Islam di negara ini. Insya Allah, bila Anda memperjuangkan Islam, Anda itu sangat Pancasilais. Kalau Anda memperjuangkan Islam, insya Allah Anda itu sangat NKRI. Kalau Anda memperjuangkan Islam, insya Allah Anda itu sangat komitmen kepada undang-undang yang ada di negara ini. Kebetulan saya membaca buku tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ternyata tahun 1590 itu sudah ada Kesultanan Tidore, kemudian Kesultanan Ternate, kemudian kesininya ada Sultan Demak, Sultan Mataram, Sultan Kudus, Kerajaan Islam Aceh dan seterusnya. Istilah kesultanan itu pada tahun 50-an diganti dengan Kerajaan Islam. Maka munculnya jadi istilahnya Kerajaan Islam Ternate, Kerajaan Islam Tidore, Kerajaan Islam Demak, Kerajaan Islam Mataram. Tahun 70-an itu Islamnya dicoret. Jadi Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, Kerajaan Kudus, Kerajaan Ternate. Jadi di negara ini perlu Anda pahami, sebagai lulusan STAI, Anda punya warisan perjuangan Islam dari sejak dulu, dan Islam tidak dipertentangkan dengan Pancasila, tidak dipertentangkan dengan negara. Islam sangat cinta kepada negara, Islam sangat cinta kepada Pancasila. Perlu diketahui bahwa Kesultanan Ternate, Tidore, Demak, Kudus, Mataram dan seterusnya adalah sultan-sultan yang sangat berani memberontak penjajah Belanda.
Kalau Ternate memberontak penjajah Portugis, kesininya memberontak terhadap penjajah Belanda. Jangan lupa yang namanya Pangeran Diponegoro itu adalah tokoh sufi, tokoh tasawuf. Lihat saja kopiahnya seperti kopiah Agim itu. Itu gambaran dari memang ahli sufi. Bukan macam-macam, bukan kejawen, tapi betul-betul Islam yang sufi. Malahan gelarnya panjang itu. Ada Panotogomo itu saya sampai kurang hafal sekarang. Tapi yang penting bahwa dalam negara di Indonesia ini dulu pernah ada 120 kesultanan. Yang 120 kesultanan itu tahun 50-an diganti jadi 120 kerajaan Islam. Tahun 70-an diganti 120 kerajaan saja, tanpa Islam, tanpa sultan. Dan orang Islam sangat toleran terhadap kehendak pemerintah untuk itu. Ingatlah, dengan keislaman Anda diwarisi rasa toleransi untuk tidak bersikap macam-macam. Contoh yang paling bagus itu adalah dicoretnya 7 kata di dalam Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu disepakati oleh orang Kristen, oleh orang nasionalis, oleh tokoh-tokoh Islam. Yakni negara itu berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian tanggal 17 malam 18 Agustus ada orang-orang dari katanya Indonesia bagian timur. Kalau seandainya kata itu tidak dicoret, mereka akan memisahkan diri sebagai negara lain, tidak jadi negara Republik Indonesia. Demi persatuan dan kesatuan, maka tokoh-tokoh Islam toleran untuk memisahkan atau menghilangkan ungkapan itu, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Anda tolong ingatkan siapa yang toleran, siapa yang tidak toleran. Dan kemudian sekarang istilah tidak toleran itu justru ditunjukkan kepada umat Islam. Padahal umat Islam yang sangat toleran demi persatuan negara Republik Indonesia. Term-term Quran yang disebut syariat, yang disebut Islam boleh tidak diungkapkan dan diganti dengan istilah ketuhanan yang Maha Esa. Saudara, tahun 2022 kemarin itu kita di Indonesia ada G20. Di antara bagian G20 itu ada B20, Bisnis 20. Saya kaitkan ini, mengapa saya awali tadi bahwa STAI, Anda sebagai sarjana STAI, alumni STAI, jadilah Anda garda terbesar, garda terdepan di dalam mempertahankan dan mengembangkan Islam. Mengapa ini saya kaitkan dengan G20 tadi? Sebab di antara kesimpulan B20 bisnis, B20 itu bagian dari G20. B20 itu kesimpulannya di antaranya 5. Di sini to achieve a sustainable and inclusive growth, there are 5 principles. Untuk keberlanjutan pertumbuhan dan keberlanjutan inklusivitas ada 5 yang mereka kembangkan. Yang 5 yang mereka kembangkan itu diistilahkan 5P, 5P. 5P itu yang pertama peace, artinya damai. Yang kedua prosperity, artinya kesejahteraan. Yang ketiga people, yang artinya berbagi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat planet, yakni iklim. Yang kelima partnership, yakni kemitraan. Secara tidak sengaja, saya 2 minggu diskusi ini dengan seorang guru besar ITB, namanya Profesor Dr. Joko Soeharto. Beliau adalah orang pertama yang menjadi tangan kanannya Profesor Dr. Habibie di IPTN.
Profesor Dr. Joko Suharto itu menekankan sekali bagaimana bisnis di Indonesia perlu dikembangkan yang pertama tadi peace, yakni perdamaian, prosperity, people, planet, and partnership. Kebetulan satu minggu ini saya buka-buka Khutbatul Rasul. Ada satu buku kebetulan saya beli di Mekah, Khutbatul Rasul, khutbah Rasul. Ternyata apa yang diungkapkan kawan-kawan di B20 tahun 2022 jauh tahun 1435 tahun yang lalu sudah diungkapkan oleh Rasul. Itulah yang ingin saya tegaskan, cintailah Rasulullah, cintailah Islam. Islam lebih dulu mengungkapkan konsep-konsep kemanusiaan dalam dimensi istilahnya itu dalam dimensi kebijakan politik melalui 4 hal yang diucapkan oleh Rasulullah pada saat detik pertama Rasul menginjakkan kakinya ke Madinah. Apa yang diucapkan Rasul di Madinah itu pada detik pertama beliau menginjakkan kakinya. Pertama, ya ayyuhan nas, inklusivitas dibentuk. Padahal di Madinah saat itu ada 5 suku besar, yang 2 selalu bertengkar, yang 3 selalu mengambil keuntungan lantaran pertengkaran 2 suku besar itu. 2 suku besar yang bertengkar itu adalah suku Aus dan suku Khazraj. Yang mengambil keuntungan dari pertengkaran 2 suku Arab itu ialah Bani Quraisy, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, orang-orang Yahudi. Tetapi Rasulullah dengan Aus dan Khazraj sebagian Islam tidak menyatukan ya ayyuhal Khazraj, ya ayyuhal Aus, tetapi ya ayyuhan nas. Begitu datang Rasulullah menginjakkan kakinya ke Madinah, inklusivitas itu dibentuk, semua diraih, semua diangkat. Jangan sok ingin mementingkan golongan sendiri. Kalau nanti Anda jadi pejabat, kalau Anda nanti kebetulan jadi kepala sekolah, biasakan untuk inklusif. Yang dicontohkan Pak Maman di sini sebagai yayasan. Di STAI ini, di Yayasan Mutakin, orang NU ada, orang Persis ada, orang Muhammadiyah ada, orang PUI ada, semua diraih. Tidak satu golongan saja. Itu mengikuti pola Rasulullah. Ya ayyuhan nas, inklusivisme itu yang ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pula sebagai gambaran dari warisan Pak Muttaqin dari Bandung. Jangan lupa Unisba di Bandung itu semua kelompok masuk ya. Malah wakil ketua yayasan zaman dulu itu dari NU, ketuanya Pak Muttaqin PUI, kemudian yang lainnya ada Muhammadiyah, yang lainnya ada Persis, ada macam-macam. Jadi inklusivisme, ya ayyuhan nas, raihlah semua golongan, jangan hanya membentuk atau memikirkan kelompoknya saja. Sebab kalau kita eksklusif, maka berbagai kekurangan itu akan tampak dan kemudian kemajuan tidak akan tercapai. Pertama. Yang kedua yang unik, pidato Rasulullah menyebutkan afsyus salam, tebarkanlah keselamatan. Afsyus salam secara narasi biasa diterjemahkan saling menyebut assalamualaikum kalau bertemu, tidak hujitum tahiyatin itu. Tapi afsyus salam secara konseptual, tebarkanlah salam keselamatan kepada setiap orang. Masing-masing harus menjaga keselamatan. Di B20, di G20 tadi disebutkan yang pertama itu peace, kedamaian. Rasulullah sudah mengungkapkannya 1435 tahun yang lalu. Cintailah Rasulmu, cintailah Islammu. Sebab Islam dan Rasulnya itu lebih dulu mengungkapkan berbagai kebijakan-kebijakan politik inklusivitas dibanding orang-orang Bali sekarang yang baru ketemunya di Bali kemarin tahun 2022. Bagaimana inklusif dan peace itu dikemukakan, akan tetapi ternyata Rasul sesudah ya ayyuhan nas afsyus salam. Yang keduanya unik. Rasulullah sudah menunjukkan afsyus salam itu ialah wa'atimut ta'am. Wa'atimut ta'am itu prosperity, itu persoalan kesejahteraan, persoalan perut, persoalan pembangunan ekonomi.
Jadi Rasulullah SAW dari segi pembangunan politik inklusif, kemudian dari segi pembangunan politik juga tebarkan keselamatan, dan kemudian yang kedua persoalan pertumbuhan ekonomi. Aqimut ta'am, hendaklah Anda tebarkan makanan. Unik. Yang ketiganya wasilul arham. Wasilul arham itu